Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam ini untuk melanjutkan materi yang memang harus kita pelajari, harus kita kuasai dalam perbaikan handphone, yaitu langkah-langkah perbaikan atau penanganan kasus sinyal ya. Nah ini sangat-sangat penting sekali bagi kita semua, karena banyak nih kawan-kawan yang bergabung di kelas online terutama mengabaikan materi langkah-langkah penanganan sinyal ini atau SOP sinyal ini. Nah, jadi mohon yang sudah masuk ke kelas ya, selesaikan materi ini sampai akhir, dan insya Allah nanti banyak manfaat yang kita dapatkan. Kawan-kawan sekalian, saya nggak perlu ngabsen ya, saya nggak perlu mengabsen. Yang jelas sudah cukup banyak kawan-kawan yang hadir pada kesempatan malam ini. Jadi tidak mengurangi waktu kita. Jadi praktek aja nih ya. Ya, ini kok saya kelihatan pendek sekali ini, kenapa ini ya, kurang tinggi ya. Ini ada kopinya, ada kopi ya, minum. Hah? Enggak, kerendahan gitu. Oh ini barusan ya, enggak, tadi itu mendelep gitu loh. Lah ini kan nampak kopinya, ada kopi. Ini kopi buatan sayangku, cappuccino ini ya, ya. Cappuccino. Oke, kopi jamu. Baik, kita mulai saja. Ini sambil Borneo-nya masih saya update ini ya, dia minta diupdate deh. Borneo masih minta diupdate. Jadi saya tulis tangan di sini biar lebih mudah ya. SOP penanganan sinyal. Jadi mungkin kawan-kawan yang lama banyak bertanya-tanya, loh kok sudah sejauh ini ya materinya ya, gitu. Jadi memang pada periode ini materi-materi atau teori-teori itu saya majukan ke depan ya, saya majukan ke depan supaya nanti di bagian akhir kita sudah tinggal praktek dari kasus-kasus yang ada, mati total, sinyal, kerusakan aksesoris begitu. Jadi biar jauh lebih cepat. Ini Borneo biar saja ya. Ini kita langsung saja lanjut. Jadi dalam SOP penanganan sinyal ini, kawan-kawan, ada banyak keluhan di lapangan. Ada banyak keluhan. Ya, seperti yang pertama ya, keluhan-keluhan sinyal ini ya. Jadi kita harus data dulu keluhan-keluhan masalah sinyal. Kita data dulu. Artinya apapun keluhannya, SOP-nya ya ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kawan melenceng dari SOP yang sudah saya sampaikan. Nah, ya. Yang pertama, yang sering terjadi, sinyal bulat. Nah, ini banyak keluhannya. Sinyal bulat. Kalau di Samsung seperti itu ya. Jadi di bagian atas itu bulat aja gitu kan, sinyal bulat ya, berarti tidak ada sinyal sama sekali. Nih, yang kedua, sinyal lemah ya. Sinyal lemah ini meliputi di dalam ruangan dia balok sinyalnya itu kurang, sedangkan kalau di luar ruangan balok sinyalnya banyak.
Itu. Kemudian kalau di luar kota, di kampung, di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan tower, ya, sinyalnya sangat lemah sekali. Padahal kalau balik ke kota, sinyalnya bagus. Nah, ini masuk dalam kategori sinyal lemah. Kemudian sinyal hanya kartu tertentu. Nih, ini juga masalah. Yang berikutnya, ada sinyal sebentar atau dalam kurung dalam beberapa detik, lalu hilang lagi. Nih, oke, ini kasus yang keempat. Apalagi mungkin ada kawan-kawan yang selama ini pernah mengalami masalah sinyal, ya, silahkan ya, biar lebih interaktif ya. Dari 14 orang yang sudah hadir ini, kira-kira apalagi nih kasus-kasus yang pernah dialami berkenaan dengan sinyal. Nah, artinya saya pengen sekali lagi, apapun masalah sinyalnya, SOP-nya sebagai berikut, ya. Nomor 5, nomor 6 nanti boleh tambahkan lagi ya, kawan-kawan, bebas. Nah, yang penting SOP-nya sama. Yang pertama, jadi tahap penanganan. Ini yang perlu. Tahap penanganan. Yang pertama, kita harus pastikan kartu SIM itu terbaca. Cek kartu SIM. Jadi dia terbaca dan kartu SIM-nya hidup. Terbaca dan hidup. Ya, bukan kartu kadaluarsa, bukan kartu hangus, bukan kartu yang sudah diblokir. Ya, bukan kartu luar negeri, kartu Indonesia. Gitu ya. Kartu Malaysia bawa ke sini ya. Nanti ada sinyalnya tapi nggak bisa nelpon. Ya, padahal belum ganti kartu kan gitu. Jadi ya sering nih terjadi seperti ini. Oke. Ini download complete. Close. Saya sambil ngupdate Borneo. Ini ya. Ini langkah yang pertama. Dan ini pernah dapat kasus saya. Kawan-kawan teknisi yang di MQcell itu begitu dikasih garapan, "Bang, tolong ya, Mister sebut saja inisialnya Rizal gitu ya." Jadi pernah nih kita kasih kasus. Ini kebetulan yang bersangkutan dulunya itu baru masuk, kemudian mengakunya udah pengalaman 10 tahun di perbaikan handphone. Ya udah, beberapa hari baru masuk, saya kasih garapan, "Bang, ini tolong bang." Nah, kebetulan saya sendiri yang jaga counter, saya standby ya. Terus ada konsumen mengeluh, "Ini tidak ada sinyalnya." Oke, saya kasihkan ke yang bersangkutan tadi. Dicek, cek, sekian menit. "Bisa bang?" "Oh ya, kita coba." "Biaya berapa bang?" 150. Terus saya sampaikan ke konsumen, "Pak, ini biayanya 150. Nah, kemudian orangnya deal ACC. Nah, kemudian digaraplah nih sehari 2 hari ya. Saya di hari ketiga orangnya atau konsumennya datang, kebetulan konsumennya datang, terus nanya, "Pak, udah selesai belum handphone saya?" "Oh ya, bapak yang kemarin ya, Asus ya, Asus handphone laser kemarin." Kemudian saya tanyakan ke Mr. R tadi, "Bang, gimana garapan kemarin?" "Wah, ini udah saya garap Pak, banyak yang short,
udah saya buang semuanya, kemudian PA-nya udah saya ganti, tapi tetap nggak ada sinyal katanya. Oke, gitu. Berarti gimana? Cancel aja deh, katanya kan. Oke, cancel. Saya langsung ambil dari yang bersangkutan, kemudian saya bawa ke konsumen. Pak, ini handphonenya udah dikerjakan, tapi saya masih belum srek, gitu. Saya belum srek. Bapak, saya minta 1 hari lagi deh ya. 1 hari lagi, bisa nggak bisanya? Kalau bisa ya alhamdulillah jadi. Kemudian kalau nggak bisa, nggak ada biaya, saya kembalikan. Dan pemilik setuju. Lalu handphone tersebut saya serahkan ke Mas Agus. Mas Agus ini peserta training, murid saya. Mas Agus, tolong nih digarap. Saya nggak bilang kalau cancel dari Rizal, karena kan duduknya berjauhan. Terus oke. Hitungan setengah jam, Mas Agus langsung, Pak, ini ganti fleksibel SIM. Jadi kan kalau Asus Zenfone Laser itu ada fleksibel, di tengah-tengahnya itu untuk apa? Untuk meletakkan kartu SIM. SIM tray-nya tuh di situ gitu kan. Rumah SIM-nya itu di tengah, pakai kabel fleksibel. Ini nggak baca kartu, Pak, katanya. Oh ya, enggak apa-apa Mas Agus. Modal berapa? 19.000. Oke, gas. Ini ke konsumen 150, saya bilang. Iya Pak. Terus ya, enggak ada 1 jam lah ya. Belanja kan, karena tempat belanja spare part itu gak jauh dari counter. Belikan, dipasang, udah normal sinyal. Agak sore sedikit memang saya ulur. Saya sampaikan ke konsumennya sambil Mas Agus cek and recheck, quality control istilahnya. Mas, pastikan lagi kerusakan yang lain ada enggak? Normal semua enggak? Nah, begitu udah normal, saya hubungi konsumen, Pak, ini handphonenya sudah jadi. Ya, alhamdulillah dia senang. Gitu. Nah, bukan bermaksud menghina, menjelekkan gitu ya. Yang pertama, teknisi yang pertama ini tidak menggunakan SOP, tidak menggunakan tahap-tahap penanganan yang seharusnya. Main klaim aja, oh sinyal nggak ada, PA-nya. Nah, ketahuan bohong juga, katanya banyak kapasitor yang short. Ketahuan juga, dia bilang udah ganti PA. Nah, kawan-kawan, ini salah satu sifat yang tidak boleh kita pelihara, yang teknisi tidak boleh seperti itu. Harus jujur. Kalau memang belum punya waktu atau tidak bisa, katakanlah apa adanya, ya. Termasuk dengan konsumen. Jangan ngarang-ngarang. Seandainya tadi saya cancel, langsung serahkan, saya sampaikan permasalahannya, kemudian si konsumen tadi tidak puas dengan hasil kerja kami, tentu dia akan bawa ke tempat atau ke counter lain, dan di counter lain ternyata seperti itu. Apa jadinya nama kita, ya? Nah, jadi ini salah satu kebiasaan buruk, bad habit dari seorang teknisi. Makanya jangan dibiasakan, ya, ngomong apa adanya. Tentu ya, kita sebagai seorang teknisi harus selalu upgrade ilmu. Jadi kawan-kawan kursus, ikut training online di LPK Quantum ini hanya sebagai pelengkap, kawan-kawan. Ya, salah satu bagian saja, salah satu tahap saja untuk menjadi teknisi yang handal. Di luar sana masih banyak yang lebih handal dari Mbah Tommy, ya, yang lebih detail lagi mungkin ilmunya. Di YouTube tidak ada masalah. Nah, tetapi di sini kawan-kawan belajar standar operasional prosedur, yang mana hal itu harus selalu diterapkan. Nah, saya sebagai trainer mengajarkan langkah-langkah yang memang jangan sampai dilewatkan oleh para teknisi, sesuai prosedur. Makanya judulnya SOP penanganan sinyal. Nah, langkah-langkah penanganan kasus sinyal. Oke, itu cerita di poin nomor 1 tadi.
Baik. Berikutnya kita anggap kartu SIM terbaca. Ini Borneo-nya kok nggak bisa ya, yang? Ini patch pino 0508. 05 2508. 0508 itu lawas ya, Pak. Ini. Mungkin tak. Oh. Amin. Sebentar ya. Nah, jadi kita butuh skema ini. Nah, saya lanjutkan ya. Poin pertama ini, yang namanya kartu SIM, kawan-kawan. Kita belum melihat skema ya. Ini sudah baku. Sudah baku. Yang namanya kartu SIM itu dari 6 kaki ya. Dari 6 kaki saya gambar nih. Anggap kata begini, itu 2 3 1 2 3. Dari 6 kaki ini, atau kadang 8 ya. Kalau 8 berarti duanya itu tambahan, kadang ground, kadang not connect atau putus. Nah, dari 6 kaki ini 1 kaki ground. Jadi enak kita nih ketika dapat kasus misalnya seperti ini ya, seperti ini misalnya, ya kita perhatikan saja dari 6 kaki ini ya, 1 2 3 1 2 3, cari yang groundnya dulu. Cari yang ground. Caranya bagaimana? Menggunakan multi tester. Saya nyalakan dulu multi testernya. Kemudian menggunakan skala dioda. Oke. Mana dia tadi gambar? Nah, ini yang langsung. Oke, di sini. Dari sini ya, ingat pengukuran dioda. Pengukuran dioda merah di ground. Nah, kemudian kalibrasi dulu. Standar enggak ini? Nih, kalau kita lihat. Nah, kita satukan kabel juga enggak berubah. Nih, cek kabelnya. Ya. Harusnya begitu disatukan kabel ini 0000 semuanya ya. Kalau masih nggak berubah, coba kita cabut ulang, cabut, pasang lagi, kita lihat ini ada masalah ini ya, ada masalah. Jadi seharusnya ini 000. Kita tidak menggunakan skala buzzer ya. Gio mana Gio? Saya minta multitester yang Sunshine. Ya. Oh, ini nih. Ada ini. Ya. Bisa yang? Sebentar. Kita ganti. Oke. Nyelempit ya. Nah, ini yang enak nih kadang nih. Ya, nyelempit. Nah, kita gabungkan dulu jadi satu. Ini buzzernya, ini select ya. Ini seharusnya 0 semua. Nah, jadi ini saya tanda tanya ini ya. Kalau sudah begini, saya tanda tanya dengan kabel. Ya, dengan kabelnya. Gio, tolong Adip, tolong ada ndak kabel yang bagus? Iya, kabel yang bagus. Karena ini saya satukan, jadi biar kita mendapatkan ukuran yang pas sesuai dengan standarnya. Oke. Nah, ini saya satukan belum.
Apo, ini dioda. Coba. Oke, amin. Saya coba yang ini ya, yang tadi. Nah, ini Dep. Saya kembali ke multi yang tadi. Nah, multi yang tadi ini saya satukan ya, saya satukan kabelnya. Aduh, kabelnya yang cuma pendek ini, gak enak. Kabelnya pendek Dep. Oke, nah jadi harusnya begini. Kalau ada kabel yang panjang ya Dep ya. Yang tadi itu jelek. Oh, beda lagi. Beda. Oke. Ya. Kabelnya aja. Oke. Nah, jadi salah satu permasalahan dalam penggunaan multitester ini harus hati-hati kawan-kawan, yaitu kabel. Ini cocok nih ya. Jadi kabel tadi tahanannya nggak beres ya, mungkin sedikit hampir putus bisa jadi. Jadi kalau ini harusnya begitu kita satukan, kita kalibrasi kabel hitam dengan merah di avometer skala dioda dan buzzer ya, kita pilih yang skala diodanya ya, itu harusnya begitu kita satukan 000 semuanya. Baik, nah ini kabel merah kita taruh di ground sini boleh gitu ya, kemudian kita kalibrasi nih, tempelin sini ya ke ground juga. Oh, ternyata benar gitu. Nah, sekarang kita ukur kartu SIM, konektor SIM. Nah, ini groundnya, ini ground dapat. Pasti ini ya kawan-kawan, di atasnya ground, di sininya itu putus NC. Jadi ini udah harus hafal, ini sederhana sekali, hanya 6 kaki. Di atasnya NC harusnya ada nilai ya. Oke. Kemudian satu lagi di sebelah seberangnya. Di seberangnya ini nilai. Bawahnya lagi harusnya nilai. Nilai juga ya. Nilai juga. Kemudian bawahnya lagi nilai juga ini. Enggak kena nih ya. Ada enggak kakinya ini? Ada, tapi kurang panjang ya. Kalau kita teropong itu ada 6. Nah, ini kita teropong pula. Kita inceng, kita intip. Nah. Oke. Nah, jadi kalau kita gambar yang namanya konektor SIM ya. Konektor SIM itu seharusnya ini tadi standarnya, satu kaki ground, satu kaki ini putus atau OL. Ya, OL atau satu ya. Satunya lagi di atasnya ini pasti ada nilai X. Kita kasih nilai saja ya, simbol X. Di seberangnya ini X, X, X. Jadi kalau kita ukur ternyata tidak seperti ini, bisa dipastikan jalur SIM-nya putus. Kalau jalur kartu SIM putus, maka tidak akan terbaca. Kalau tidak terbaca, ya bagaimana mau ada sinyal? Ya, nggak ada sinyal kawan-kawan. Maka harus dipastikan dulu dalam penanganan nggak ada sinyal ini, kartu SIM-nya terbaca atau tidak. Ini yang pertama. Dan ini ya, ini tuh memang boleh dikatakan sudah standar ya. Kalau kita lihat nih, ini standar di semua handphone. Ini Xiaomi Mi Max konektor SIM nih, kebetulan saya buka nih ya. Nah, dari jalur-jalurnya ini ada 3 jalur yang masuk ke CPU. 3 jalur masuk ke CPU dan ada 1 jalur yang tegangan. Kebetulan ini 2 kartu nih. 2 kartu ya. Ini kartu 1 nih, SIM 1. Nih, kita lihat SIM 1. Warna marun, orange dan hijau serta kuning. Warna marunnya itu Verek L14A UIM 1. Ya.
WIM 1. Berarti kartu SIM 1. Nih, kalau kita lihat yang warna orange nih WIM reset, kemudian warna hijau WIM clock, warna kuning WIM data. Jadi selalu ada jalur tersebut. Jadi kalau kita tandai di sini ya, yang bagian atas ini ya, bagian atas. Nah, nanti di next saya butuh yang operatori. Jadi saya takut lupa waktu nyampaikan gini. Saya gambar-gambar begini padahal layarnya masih di lain. Gitu ya. Nah, jadi ya enggak apa-apa, itu lanjut dulu, malam besok aja. Oke. Nah, ini kalau kita lihat saya gambar lagi. Jadi kaki yang bawah ya, kaki yang bawah ini kita lihat sekali lagi. Kaki yang bawah ini yang ground. Ground selalu berseberangan dengan kaki tegangan. Yang di sini berarti. Ya. Yang di sini. Nah, ini berarti V-SIM. Saya tulis V-SIM. Kaki tegangan. Di atas V-SIM itu yang warna orange ya. Warna oranye apa? Yang ke bawah ya. Reset. WIM reset. Ya, reset. Nah. Reset. Dan di atasnya warna hijau itu clock, CLK. Ya, jadi V-SIM, tegangan, reset, clock, dan satu lagi yang di seberangnya yang warna kuning data. Nah, ini data. Selalu seperti itu. Ada mungkin ya 1-2 handphone, 1-2 tipe. OL-nya itu dia tidak putus, ada nilainya. Nah, nanti tinggal kita cek kaki apa dia gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau ternyata jalurnya sudah benar, semua ada nilainya sesuai, yang nilai ya nilai, yang putus ya putus, yang ground ya ground, sesuai, berarti kartu SIM seharusnya bisa membaca, konektor SIM seharusnya bisa membaca kartu SIM. Kalau tidak bisa membaca, nah berarti IC yang bermasalah. Baru kita lakukan pengukuran V-SIM ini. Ya, V-SIM ini harus kita ukur. V-SIM ini ya, berapa volt? Tinggal kita buka di skema. Jadi untuk memastikannya ya, kita harus buka skema. Ya, ini Mi Max. Kita harus buka skemanya Mi Max. Mana Mi Max? Bukan Mi Mix ya. Ini Mi Mix. Nah, ini ada Mi Max nih. Oke, kita lihat diagramnya. Sambil pelan-pelan belajar skema. Berapa? Ada nggak di skema ini? Kalau memang tidak ada, ya umumnya V-SIM itu besarnya 3 volt. Umum. Di tipe-tipe lain, saya nggak tahu kalau di tipe ini berapa volt dia. Kita lihat. Oke, sudah kebuka. Langsung di sini kita ketik SIM saja. SIM, kemudian kita cari. Ini kita zoom dulu biar langsung ketemu nanti. Nih, SIM konektor. Oh ya, ini terhubung ke SIM konektor. Next lagi, bukan ini ya. Next. Saya next lagi masih.
Atau lebih mudah itu kita pakai layout dulu ya. Susah seperti itu kita pakai layout, kita cari konektor SIM. Nah ini konektor SIM, kodenya J1200 ya kan. Ini double klik, kita copy dulu, Ctrl C kalau di Borneo seperti itu, baru kita Ctrl V di sini ya, Ctrl V, kemudian nih cari J1200. Oh ini dia konektornya, tadi udah ketemu, cuman kok nggak seperti konektor kan begitu, jadi makanya saya lewatkan ya. Ini dia. Nah tadi VSIM ya, VSIM namanya di sini apa tadi, kita lihat Verec L14 ya, Verec L14A, Verec L11 di sini. Mana Verec L14? Ini ya. Ini. Verec L14 A WIM 1 ini berapa volt? Ya saya enggak tahu. Kita cari tahu. Ayo. Double klik di sini ya. Kemudian biasanya di sumbernya itu ya, kita cari dia. Ada nggak dia di sumbernya? Ya. Ini Verec L11 di sini. Nih Verec ini untuk ini. Tidak disebutkan memang, ya. Ternyata tidak disebutkan berapa volt dia. Oke. Nah, kita ambil yang umum. Kalau tidak disebutkan, VSIM itu rata-rata di handphone lain itu 3 volt. Ya. 3 volt. Terus kalau dia hilang gimana, Mbah? Ya kita cari tegangan yang 3 volt, ada nggak? Ya, kalau di handphone Nokia dulu VSIM-nya nggak ada yang sama itu 3 volt. Ya bahaya kalau udah VSIM-nya hilang itu kita, atau VSIM-nya short gitu ya. Itu tapi tetap ada caranya, MacGyver gitu loh. Ya itu ya. Nah jadi begitulah cara menangani SIM, kasus SIM. Jadi harus kita ukur. Oke, untuk nanti jika ada kasus, monggo kawan-kawan bisa sampaikan langsung. Oke. Ya. Yang pertama, yang kedua, SIM terbaca nih. SIM terbaca. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah cek email. Wah, ini viral ini. Viral. Ya. Terus terang masalah email ini saya sendiri, apalagi kalau di lapangan itu tidak pernah nggak pernah dapat. Karena kawan-kawan memang kalau di MQSL itu saya suruh tolak. Karena kan ilegal ini. Jadi makanya saya suruh tolak. Oke? Jadi kita cek emailnya, bintang pagar 06. Baik Android ataupun iPhone maka akan muncul. Nah, cek email ini bukan sekadar kita tampilkan emailnya, ya, ada atau tidak ya, bukan hanya sekadar ini, tetapi ya, terdaftar di Kemenprint atau tidak. Ini kasusnya ya, kawan-kawan harus pastikan dulu. Kalau di handphone ya, kawan-kawan bisa langsung, ini contoh nih ya, kita tunjukkan nih kan, bintang pagar 06 pagar. Nah, ini emailnya tidak bisa di copy ya, susah ya. Ini saya cek aja deh satu. 3571 80 10 11 27 040 01 di belakangnya. Oke. Nah, kita cek. Sekarang ada aplikasinya juga kok ya.
ada aplikasi cek email. Tapi kita bisa tunjukkan ke konsumen. Nah, cek email begitu. Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan 35718040. Ini berapa digit itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15. Nah, jawabannya harus seperti ini. Bisa nggak ya? Misalnya nih, email saya ini ditembakkan ke tempat lain. Maksud saya colong gitu ya. Ini pekerjaan licik ini. Ya. Bisa ya sebenarnya. Jadi kita kalau mau nakal-nakal ngambil email orang, nanti ditembakkan ke email yang keblokir. Change email ya. Nah, ini jadi ini bahaya ini. Ya. Ini bahaya nih. Ada yang iseng nanti. Saya kepikiran barusan kan. Nah, jadi email ini data yang harus ditutupi kawan-kawan. Jadi kalau ada kita nih, kalau mau iseng misalnya, mau iseng kumpul-kumpul dengan kawan-kawan di kafe gitu kan ya, dipoto aja tuh punya temennya gitu kan. Kita punya konsumen gitu, kalau punya konsumen tuh. Ya ini kerjaan licik. Untuk saya sampaikan ini untuk antisipasi, bukan untuk dilakukan. Ya. Ya jadi intinya gini, jangan serahkan handphone kita ke orang lain. Ya, dia cek langsung bintang pagar 06, dapat dia screenshot atau dia foto aja pakai handphonenya. Ya, apalagi yang ngecek itu teman kita misalnya teknisi, ya ini bahaya ini. Ini bisa buat curang-curangan. Tiba-tiba nanti handphone kita nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal dong. Kenapa? Kan nggak boleh double. Nggak boleh double. Kira-kira gimana nih? Ini mana yang menang nih? Yang terbaru ya. Ini kayaknya boleh diuji coba ini ya. Sudah pernah. Jadi tetap yang baru yang menang. Pakai bangkai gitu. Pakai handphone kan Samsung kan di belakang ada tulisannya kan. Di change. Nah, gini maksud saya ya. Ini kebetulan ada praktisinya di lapangan ya yang sudah pernah melakukan. Kira-kira kalau yang handphone hidup normal yang sudah terdaftar, Langsung hilang, emailnya dia hilang. Ya kawan-kawan ya. Jadi berarti hati-hati nih kejahatan pencurian email. Gitu ya. Ya. Ya itu. Qualcomm ribet, Samsung ribet juga. Samsung harus di-root ya. Ya, jadi begitu. Ini kasus kemarin ada beberapa datang konsumen, apalagi kalau iPhone. Wah, ini kan ya, datangnya iPhone. Ceng email iPhone sudah ada yang bisa? Nggak ada. Server aja off. Ya, jadi kemarin ada konsumen datang iPhone 8. Ya, keluhannya nggak ada sinyal. Ya simple, kita cek emailnya, ya lakukan ini dong. Karena saya cek kartu SIM-nya terbaca, dia bilang kan baru ganti kartu baru tuh. Ya. Ternyata dicek email tidak terdaftar di Kemenprint. Harus diberesin dulu ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga di sini aja deh. Ya. Ini saya lingkari 1, 2, 3. Yang ketiga kita harus cek versi pita basis. Nah, versi pita basis. Di mana ngeceknya? Di pengaturan. Tentang ponsel. Mana? Informasi perangkat lunak ya. Nah, versi pita dasar ini ya. Nah, pita basis atau dasar kan basis itu.
Mau pulang si Ical? Sudah bungkus-bungkus? Oh belum. Oh gitu. Oke. Nah jadi seperti itu. Jadi apapun permasalahan sinyalnya, ya intinya gini, kalau dia hilang betul-betul, tidak ada sinyal sama sekali, ya tentulah ya yang nomor satu ya. Nah kartu SIM-nya, emailnya, cek pita basis, itu poin nomor satu. Tapi kalau yang nomor dua sinyal lemah, ini kan berarti tentu dia dapat sinyal kan, email pasti aman, pita basis aman, kartu SIM pasti terbaca gitu. Sinyal kartu tertentu juga sama ya, ada sinyal sebentar juga sama nih, sama dengan yang sinyal lemah ini ya. Nah, nih jadi untuk sinyal bulat ini yang harus kita cek benar-benar. Oke, nomor 3 berikutnya. Nah, saya nginceng dulu lah sebentar. Nginceng. Ada 21 yang nonton. Kemudian ada pertanyaan ya. Nanti ada Bang Rifa, nanti saya jawab. Oke, nanti kita jawab pertanyaan kawan-kawan. Simak materinya sampai selesai. Jadi saya selesaikan dulu baru kita lanjut. Oke, kawan-kawan. Nomor 3. Kalau sudah ini ya 3 langkah, 3 tahap penanganan ini kita lakukan, kita bisa melakukan tahap yang keempat. Ya. Tahap keempat. Ini untuk semua kasus sinyal. Kita coba reset ke pengaturan pabrik. Atau kita bisa update melalui menu ya, update software, update pembaharuan namanya di sini ya. Jadi kadang masalah sinyal itu bisa terjadi kalau nih update perangkat lunak nih ya, update perangkat lunak. Ini pembaruan terakhir tanggal 13 Juli pukul sekian. Nah ini, oke. Nah, jadi update perangkat lunak, update software. Dari ponsel di pengaturan. Nah, jadi bisa jadi permasalahan sinyal ini disebabkan oleh aplikasi yang tabrakan atau memang bugnya software ya, bisa seperti itu. Jadi nyaring banget ya bunyinya, sugar. Alhamdulillah kopi buatan Mbak Indah. Baik, jadi ini 4 tahap yang harus kita lakukan. Ternyata misal sudah 4 tahap ini ternyata tidak ada perubahan, maka kita bisa melakukan tahap yang kelima. Tahap yang kelima. Mudah-mudahan rampung ya satu pertemuan ini penanganan masalah sinyal. Jadi tahap yang kelima yaitu